Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan share dan berbagi materi yang pernah saya khotbahkan di Gereja BPM Palangkaraya, yaitu tentang relasi suami istri dalam pernikahan. Materi khotbah ini saya sampaikan pada bulan Oktober tahun 2017. Baik, saya akan share saja materi saya. Relasi suami istri dalam pernikahan dari Kolose 3 ayat 18-19 dan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Subtemanya suami yang mengasihi dan istri yang tunduk. Kita akan membaca dulu nas bacaan kita dari Kolose pasal 3 ayat 18-19. Di dalam Kolose 3 ayat 18-19 di sana tertulis, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Berdasarkan Kolose 3 ayat 18-19, hubungan suami istri dijelaskan oleh Rasul Paulus sebagai berikut. Yang pertama, istri tunduk kepada suami seperti yang sepatutnya dalam Tuhan. Kata Yunani untuk tunduk adalah hupostaso, yang berarti menundukkan diri sendiri secara sukarela di bawah otoritas yang telah ditetapkan. Jadi relasi yang pertama suami istri dalam pernikahan adalah istri tunduk secara sukarela kepada suaminya berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, relasi yang kedua adalah suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadapnya. Kata Yunani mengasihi adalah agapao, yang berarti kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban demi kepentingan orang lain. Sedangkan kata Yunani untuk berlaku kasar atau kasar adalah pikraino, yang berarti kemarahan yang timbul dari kepahitan hati. Jadi relasi suami istri dalam pernikahan yang kedua adalah suami mengasihi istri dengan kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban demi kepentingan istrinya. Dan dia tidak boleh berlaku kasar atau mendam kemarahan yang timbul dari kepahitan hati terhadap istrinya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan nasihat untuk istri berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 dan ayat yang ke-33. Ayat 22 sampai ayat 24 Efesus pasal 5, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 33b, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, berdasarkan nasihat Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 dan ayat 33b, kita akan melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh istri. Yang pertama, Rasul Paulus menasihati agar istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kata tunduk di situ, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, adalah hupostaso. Tunduk secara sukarela tanpa paksaan. Seperti kepada siapa? Hostoi korio. Seperti kepada Kristus. Itu yang pertama. Istri tunduk kepada suaminya sama seperti kepada Kristus. Yang kedua, istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Kata dalam segala sesuatu adalah kata Yunani enpanti, yang berarti dalam segala hal. Yang ketiga, istri tunduk kepada suami dengan menghormati suaminya. Kata menghormati di situ adalah kata Yunani phobos, berarti ketakutan. Namun perlu dipahami bahwa kata ketakutan di sini bukan dalam pengertian negatif karena di bawah tekanan, tetapi karena kerelaan. Dan yang keempat, istri tunduk kepada suami karena suami adalah kepala istri. Kata Yunani kepale itu berarti otoritas dan tanggung jawab. Jadi bersamaan dengan otoritas ada tanggung jawab. Jadi istri hanya tunduk kepada suami yang berotoritas dan juga yang bertanggung jawab. Nah, catatan penting terkait dengan ketundukan seorang istri kepada suaminya. Yang pertama, walaupun istri diminta tunduk dalam segala hal, enpanti, kata Yunaninya itu tunduk dalam segala sesuatu, segala hal, tunduk dalam segala sesuatu, dalam segala hal kepada suaminya. Tetapi tunduk kepada suami bukan berarti wanita lebih rendah dari pria. Tunduk tidaklah sama dengan inferioritas. Ingat, pria dan wanita diciptakan dengan esensi yang sama. Dengan demikian mereka memiliki hakikat dan martabat yang sama juga.
Yang kedua, tunduk kepada suami bukan merupakan penundukan yang mutlak dan membabi buta. Mengapa? Karena otoritas suami sebagai kepala datang dari Tuhan dan bukan atas keinginannya sendiri. Sehingga jika suami bertentangan dengan Tuhan, maka istri harus tunduk kepada Tuhan dan bukan kepada suaminya. Jadi pertama-tama seorang istri harus tunduk kepada Kristus, kemudian ketaatan, ketundukan kepada Kristus ini ada ketundukan yang mutlak. Setelah seorang suami tunduk kepada Kristus, maka kemudian dia harus mengikuti teladan Kristus dan tunduk kepada suaminya. Sekarang saya akan beralih kepada nasihat Rasul Paulus untuk suami. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 29 dan ayat yang ke-33a. Ayat 25 mulai. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat yang ke-33a, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, terkait dengan itu, nasihat Rasul Paulus kepada suami dalam kaitannya relasi suami dan istri dalam pernikahan, maka seorang suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kata Yunani mengasihi adalah agapao, berarti kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban demi kepentingan orang lain. Kasih Kristus kepada jemaat adalah kasih yang berkorban dan kasih yang menguduskan. Yang kedua, suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Kata Yunani opelin harus berarti suatu kewajiban. Sedangkan kata Yunani sart berarti tubuh jasmaniah. Jadi suami harus mengasihi istri sama seperti dia mengasihi tubuh jasmaniahnya sendiri. Yang ketiga, suami wajib mengasihi istrinya terus-menerus seperti yang disebutkan di ayat yang ke-33 dalam Efesus pasal yang kelima. Kata Yunani agapato dalam ayat tersebut merupakan bentuk imperatif, bentuk perintah yang berarti kasihilah terus-menerus. Jadi kalimat itu secara harapnya begini, hai suami kasihilah istrimu terus-menerus. Yang keempat, suami mengasihi istri sama seperti tubuhnya dengan cara mengasuh dan merawat. Kata Yunani mengasuh adalah ekstravein, berarti memberi makan dan mendidik. Sedangkan kata Yunani untuk merawat berarti adalah talpein, yang berarti memelihara atau merawat. Jadi begitulah nasihat Rasul Paulus bagaimana seorang suami mengasihi istrinya. Nah, catatan penting untuk suami terkait dengan nasihat Rasul Paulus. Yang pertama, penetapan atau pengaturan ordo Tuhan bahwa suami adalah kepala istri bukan berarti bahwa suami lebih hebat atau lebih tinggi martabatnya dari istri. Itu yang perlu diperhatikan. Menjadi kepala tidak sama dengan superioritas pria. Kata Yunani kepala berarti otoritas dan tanggung jawab atas. Berarti ketika seseorang menjadi kepala, dia tidak hanya menerima otoritas, tetapi juga menerima tanggung jawab. Tidak boleh dia hanya menerima otoritas, tapi mengabaikan tanggung jawab. Jadi bersamaan dengan otoritas, ada tanggung jawab. Bisa dilihat dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-3. Nah, yang kedua, catatan penting saya yang kedua terhadap suami berdasarkan nasihat Rasul Paulus tadi, yaitu menarik untuk diperhatikan bahwa walaupun istri diminta tunduk kepada suaminya dalam segala hal, tetapi suami tidak diperintahkan untuk memerintah atau menjadi bos atas istri. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa seorang suami itu adalah bos atas istrinya atau memerintah dengan sewenang-wenang atas istrinya. Tidak ada. Sebaliknya, suami diperintahkan ketika menerima otoritas, dia menerima tanggung jawab dan perintahnya jelas untuk mengasihi istrinya secara terus-menerus berkelanjutan. Dengan demikian, penetapan Tuhan bahwa suami adalah kepala istri tidak untuk menunjukkan sikap otoriter. Sikap otoriter ini berkaitan dengan penaklukan, perbudakan, penindasan, kekejaman, kekerasan. Bukan.
Ya. Nah, melainkan ketika Tuhan memberikan otoritas, membuat sebuah ordo, pengaturan bahwa kepala dari istri adalah suami, maka suami dengan segala kemampuannya mengasihi istri terus-menerus, kemudian memimpin istrinya sebagaimana Kristus melakukan dalam kepemimpinan yang berkorban, kepemimpinan yang melayani. Kristus berkorban bagi jemaat, Kristus mengasihi jemaat, berkorban, menguduskan jemaat. Demikianlah suami dalam kepemimpinannya sebagai kepala harus menunjukkan sikap mengasihi dengan cara berkorban dan merawat memelihara istrinya. Nah, pertanyaannya, apa kesimpulan kita dari nasihat Rasul Paulus terkait dengan relasi suami dan istri dalam pernikahan? Kesimpulannya begini, Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 19 dan Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33 menasihati bahwa pertama, suami berkewajiban mengasihi istri secara berkelanjutan dan tanpa syarat. Dia melakukannya karena dia memang wajib melakukan itu. Yang kedua, istri berkewajiban menundukkan diri secara sukarela dalam segala hal kepada suami. Dia melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena itu wajib dan dilakukan dengan sukarela. Apa artinya ini bagi kita? Suami berkewajiban mengasihi istri secara berkelanjutan dan tanpa syarat. Istri berkewajiban menundukkan diri secara sukarela dalam segala kepada suaminya. Apa artinya ini bagi kita? Jadi berdasarkan ayat-ayat tersebut, Rasul Paulus hendak menyatakan bahwa tidak ada penundukan diri tanpa kasih, dan tidak ada kasih tanpa penundukan diri. Sekali lagi, artinya jelas berdasarkan ayat-ayat tersebut, Rasul Paulus hendak menyatakan bahwa tidak ada penundukan diri tanpa kasih, dan tidak ada kasih tanpa penundukan diri. Mengapa mengasihi dan tunduk dalam relasi suami dan istri? Sekali lagi, mengapa mengasihi dan tunduk? Mengapa suami mengasihi dan istri tunduk dalam sebuah relasi pernikahan? Sebagai akibat dari dosa, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, firman Tuhan kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dalam Kejadian 3 ayat 16 disebut bahwa Hawa akan birahi. Kata Ibraninya adalah tesuka terhadap suaminya. Tetapi suaminya akan berkuasa atasnya. Kata Ibrani tesuka dalam konteks dekat di Kejadian 4 ayat 7, kata ini dipakai untuk menyatakan keinginan untuk mengendalikan. Jadi keinginan untuk mengendalikan suami adalah akibat dari dosa. Demikian juga keinginan untuk memerintah istri secara otoriter, sewenang-wenang adalah akibat dosa. Karena itu istri diperintahkan untuk tunduk secara sukarela kepada suaminya, sebagai lawan dari keinginan untuk mengendalikan suaminya. Jadi istri tidak boleh mengendalikan suaminya, tetapi dia diperintahkan tunduk secara sukarela. Jadi kata tunduk secara sukarela ini merupakan lawan dari keinginan untuk mengendalikan suami. Dan suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya sebagai lawan dari kepemimpinan yang otoriter. Jadi suami diberikan otoritas, tapi bersama dengan otoritas itu dia diperintahkan untuk mengasihi. Sehingga dengan demikian otoritas yang dia miliki yang berasal dari Tuhan itu tidak digunakan sewenang-wenang. Karena dia dengan otoritas itu diperintahkan untuk mengasihi. Selanjutnya secara psikologis, apa makna suami mengasihi dan istri tunduk kepada suami? Ketika kita membaca perintah suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami dalam Kolose 3 ayat 18-19 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33 tadi, dan memahami ayat-ayat itu dengan benar, maka ayat-ayat itu secara sederhana menyatakan suami merasa dicintai oleh istri ketika ia dihormati
dihargai melalui sikap tunduk oleh istrinya, demikian juga istri merasa dicintai oleh suaminya ketika ia diperhatikan, dihargai dengan penuh kasih oleh suaminya. Jadi sebetulnya Allah pencipta mengetahui cara terbaik suami istri mengkomunikasikan perasaan cinta mereka kepada pasangannya. Karena itulah ia memerintahkan atau memberikan perintah yang berbeda, yaitu suami mengasihi istri dan istri tunduk hormat kepada suami. Untuk tujuan apa? Menolong pasangan tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis atau emosional yang unik dari pasangan suami istri. Kebutuhan-kebutuhan emosional seorang istri dapat dipenuhi oleh suaminya, dan kebutuhan-kebutuhan emosional seorang suami dapat dipenuhi oleh istrinya. Kebutuhan-kebutuhan emosional seorang istri dapat dipenuhi oleh suaminya ketika suaminya mengambil tanggung jawab yang berotoritas itu dan mengasihi istrinya tanpa syarat. Terus-menerus mencintai, mengasihi istrinya. Dan emosi suaminya itu akan terpenuhi, kebutuhan psikologis emosional suami akan terpenuhi ketika seorang istri dengan sukarela tunduk menghormati suaminya terus-menerus. Allah tahu Dia pencipta dan telah mendesain pasangan suami istri dengan tepat untuk saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan. Sehingga seorang pria dan wanita dalam relasi penciptaan Tuhan ada satu kesatuan yang komplementer. Apa artinya? Satu kesatuan yang saling melengkapi. Saya ingin berbagi sebagai tambahan tentang 12 jenis kebutuhan cinta. 12 jenis ini masing-masing dibagi 6 kebutuhan cinta wanita dan 6 kebutuhan cinta seorang pria. Dr. John Gray, ya, seorang pelayan Tuhan dan konselor dalam bukunya Men Are From Mars, Women Are From Venus, mengidentifikasi kebutuhan cinta yang mendasar dari pria dan wanita, yaitu wanita membutuhkan pertama perhatian, kedua pengertian, ketiga penghargaan, keempat kesetiaan, kelima pengesahan, dan keenam ketentraman hati. Ini paling mendasar yang dibutuhkan oleh seorang wanita yang bisa dia dapatkan dari suaminya. Sedangkan pria membutuhkan pertama penghormatan, kedua kepercayaan, ketiga penerimaan atau pengakuan, yang keempat kekaguman, dan yang kelima persetujuan. Sedangkan yang keenam adalah dorongan. Ego seorang pria dapat dipenuhi oleh istrinya ketika istrinya memberikan penghormatan, percaya, menerima, mengakui, ya, dan mengagumi suaminya. Sebaliknya, kebutuhan seorang wanita dapat terpenuhi apabila suaminya memberikan perhatian, pengertian, penghargaan, kesetiaan, dan rasa ketenangan kepada pasangannya. Bagaimana ekspresi cinta suami dan istri? Nasihat Rasul Paulus tentang hubungan suami istri diakhiri dengan suatu rangkuman singkat. Begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan hendaklah istri menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Frase Yunani plenhoi kat hena hekastos dapat diterjemahkan, sungguh pun demikian, hendaklah tiap-tiap orang. Artinya nasihat ini ditujukan kepada setiap orang, khususnya suami istri yang sedang Rasul Paulus berikan nasihat di jemaat Efesus pada saat itu. Jadi pria atau suami dan wanita atau istri mengekspresikan cinta dengan cara yang berbeda, karena itu perintah untuk mereka juga berbeda. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, jelas adalah perintah yang berbeda karena kebutuhan yang berbeda. Sehingga perlu suatu perspektif yang spesifik mengenai hal ini. Suami yang mengasihi istri dapat mengekspresikan melalui sikap yang bagaimana? Yang pertama berkorban, yang kedua memelihara, yang ketiga menyayangi, yang keempat menghargai, dan yang kelima peduli dengan penuh pengertian.
Istri yang tunduk kepada suami dapat mengekspresikan sikap tunduk ini melalui sikap yang bagaimana? Yang pertama menghormati, yang kedua mempercayai, yang ketiga mendukung, yang keempat menerima, dan yang kelima mengagumi. Perhatikan skema berikut ini. Suami merasa dicintai ketika istri menghormati atau menghargai dengan sikap tunduk. Sedangkan istri merasa dicintai ketika suami perhatian dalam pengertian menghargai dengan penuh kasih. Jadi itu yang sebenarnya kurang dipahami, kurang dimengerti oleh banyak pasangan suami istri. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh seorang suami dapat diberikan oleh istri. Dan apa yang dibutuhkan oleh seorang istri bisa didapat dari seorang suami apabila keduanya bisa menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya sesuai seturut dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ketika istri menghormati dalam pengertian menghargai sikap suami dengan tunduk, maka suami merasa dia sedang dicintai oleh istrinya. Dan ketika suami penuh perhatian, menghargai dengan penuh kasih kepada istrinya, maka istrinya merasa dia dicintai. Yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah skema hierarki dalam rumah tangga. Kita melihat skema yang benar terlebih dahulu. Kristus adalah kepala suami. Dan suami adalah kepala istri. Dan kepala dari anak-anak juga. Orang tua adalah kepala dari anak-anak. Ini skema yang benar. Skema yang salah. Walaupun Kristus sebagai kepala, tapi ketika istri langsung menjadi kepala dari suami, ini adalah skema yang salah. Nah, ketika ordo yang ditetapkan Tuhan tidak jalan, maka rumah tangga itu dapat dipastikan bermasalah. Maka turuti perintah Tuhan. Suami adalah kepala istri dan istri. Ikuti firman Tuhan yang mengatakan bahwa benar suami adalah kepala istri. Dan Kristus adalah kepala suami. Dan anak-anak harus tunduk kepada orang tua yaitu ayah dan ibunya. Saya ingatkan bahwa rumah tangga seringkali bermasalah ketika ordo yang ditetapkan oleh Tuhan tidak dijalankan dengan benar. Struktur ordo sudah tepat, tapi pelaksanaannya juga harus tepat. Suami menerima otoritas, bersama dengan otoritas itu dia menerima tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Mengasihi istrinya terus-menerus tanpa syarat. Dan istri yang berada di bawah otoritas suaminya harus mengambil sikap tunduk secara sukarela dalam segala hal kepada suaminya. Tunduk bukan berarti boleh diinjak-injak, boleh diinjak-injak atau diperbudak, atau dilakukan tindakan kekerasan sewenang-wenang. Itu adalah pelanggaran seorang suami sebagai kepala terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk mengasihi istri. Suami yang melakukan kekerasan, suami yang sewenang-wenang, suami yang kasar, adalah suami yang menyalahgunakan otoritas, wewenang dari Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu tanpa syarat, dengan pengorbanan dan penuh tanggung jawab. Istri yang tidak mau tunduk kepada suaminya dengan sukarela adalah istri yang melanggar perintah Tuhan, yang melawan perintah Tuhan. Maka istri harus tunduk kepada suaminya dan memberikan penghargaan, penghormatan kepada suaminya seperti dia menghormati dan takut akan Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan hari ini secara ringkas dapat menjadi berkat bagi kita semua pasangan suami istri untuk dapat memahami relasi suami istri dan melaksanakannya dengan baik. Demikian yang bisa saya bagikan di BFM channel ini. Saya Sam, Gembala BFM dan juga teolog Protestan karismatik. Tuhan Yesus memberkati.